Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan adik-adik sekalian, Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita diberi kesehatan yang baik, suasana yang baik, hari yang baik, sehingga kita semua sebagai umat paroki masih dapat berkumpul merayakan Ekaristi ini dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Kenaikan Tuhan dirayakan pada hari biasa, tetapi ini adalah perayaan wajib yang dilaksanakan oleh liturgi dan wajib diikuti oleh seluruh umat. Hari ini Anda sekalian banyak yang hadir, jadi suatu penghayatan atau pengetahuan iman yang baik. Nah, kalau kita melihat para saudara-saudari pada liturgi kita, Hari Raya Kenaikan Tuhan itu tepat pada 40 hari sesudah kenaikan Yesus dari alam maut. Artinya 40 hari sesudah perayaan Paskah. Dan beberapa hari ke depan kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta. 50 hari sesudah Paskah. Saudara-saudari yang terkasih, apa kiranya yang perlu kita hayati pada Hari Raya Kenaikan Tuhan ini? Pertama-tama kita perlu mengajukan pertanyaan sederhana ini. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Pertanyaan ini tentu akan terjawab bila kita mengikuti perkataan-perkataan Yesus, sabda Yesus atau pengajaran-pengajaran Yesus dari perikop-perikop yang lain. Salah satunya adalah dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 7. Yesus itu dengan sangat lugas bersabda kepada para murid, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu." Yesus naik ke surga pertama-tama supaya dia mengutus Roh Kudusnya kepada para murid, dan itu sudah dijanjikan oleh Yesus jauh sebelum peristiwa kenaikan ini. Yesus tahu bahwa perutusan para murid itu adalah suatu perutusan yang tidak mudah, di mana mereka harus belajar untuk setia dalam peristiwa baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Atau dalam bahasa kitab suci, para murid harus setia dalam penderitaan seperti Yesus terdapat setia sampai akhir. Maka perutusan itu haruslah dibimbing oleh roh kebenaran, yaitu Roh Kudus sendiri. Kemudian yang kedua, Yesus naik ke surga untuk mewartakan kepada para murid, menegaskan kembali bahwa dia adalah sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia. Yesus sesudah kebangkitannya dari alam maut sudah menunjukkan kepada mereka bahwa dia adalah Allah yang merelakan dirinya sengsara wafat, tapi juga Yesus adalah Allah yang bangkit dari alam maut. Yesus mengalahkan kuasa-kuasa maut. Yesus mengalahkan kuasa dunia ini. Yesus adalah raja di atas segala raja. Maka Yesus tidak boleh hanya tinggal bersama dengan para murid. Pada waktunya Yesus harus naik ke surga untuk memenuhi pengajaran kepada para murid itu benar bahwa dia adalah Mesias yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, seperti para murid, kita juga sebagai gereja di zaman ini diundang oleh Tuhan supaya kita hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Besok kita akan memulai novena Roh Kudus. Gereja tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus. Gereja haruslah menjadi persekutuan yang selalu terbuka pada Roh Kudus. Banyak gelar Roh Kudus, tetapi salah satu yang seringkali diwartakan kepada kita dan kita renungkan dengan baik adalah Roh Kudus itu adalah pembaharu gereja. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada pembaruan. Baru, selalu ada pembaruan terus-menerus. Gereja yang hidup adalah gereja
yang bersekutu dengan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, maka kenaikan Yesus ke surga bukanlah perpisahan. Yesus tidak pernah memisahkan dirinya dari para murid, tetapi ini adalah pemenuhan akan pengajaran Yesus kepada para murid dan kepada kita semua. Santo Agustinus pernah berkata dengan baik, Yesus Kristus tidak meninggalkan surga ketika dia datang turun dari surga ke tengah-tengah dunia ini. Dan pada saat yang sama, Yesus juga tidak pernah meninggalkan kita ketika dia naik lagi ke surga. Suatu pernyataan yang sangat merangkum isi kitab suci bahwa benar memang Yesus tidak akan pernah pergi meninggalkan kita. Yesus naik ke surga, tapi pada saat yang sama Yesus mengutus Roh Kudus-Nya kepada kita. Itulah sebabnya pada bacaan pertama hari ini dengan sangat baik kita mendengar bahwa Yesus sebelum naik ke surga berpesan kepada para murid, kamu jangan pergi dari Yerusalem, tapi bertekunlah, tinggallah dalam Yerusalem. Dan pada saat itu para murid sungguh-sungguh mereka membiarkan diri mereka bertekun di situ dalam doa bersama dengan Bunda Maria. Mereka setelah menyaksikan Yesus terangkat ke surga, mereka pulang dengan sukacita karena mereka tahu bukan perpisahan yang mereka lihat, tetapi suatu pengalaman akan Tuhan dan pemenuhan janji Tuhan kepada mereka. Saudara-saudari, Maria dan bersama para murid lain ketika melihat Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, mereka kembali dengan sukacita. Mereka kembali ke Yerusalem, naik ke ruangan atas yang seringkali disebut dengan senakulum, tempat di mana mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka bersekutu, mereka bersaudara, dan paling penting adalah mereka berjaga-jaga sampai turunnya Roh Kudus. Itulah juga disposisi rohani yang mau kita bangun pada hari-hari ini. Kita mau berkumpul bersama, berjaga, membuka hati ini supaya roh itu sungguh-sungguh masuk ke dalam hati Bapak Ibu, dalam hati kita bersama, ke dalam hati gereja yang kudus ini. Maka akhirnya para saudara-saudari, Yesus telah bangkit dari maut, Yesus telah mengajar para murid, bersama dengan para murid, Yesus naik ke surga, dan kita ingin menantikan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Dalam Yesus kita boleh berharap, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kalau Yesus sudah naik ke surga, Anda semua yang percaya pada Dia dan saya juga dapat berharap sepenuhnya kita akan masuk juga ke dalam kerajaan surga dengan penuh sukacita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita ikuti baik-baik apa yang dinasihatkan oleh Paulus ini. Yesus telah mengutus para murid, pergilah ke seluruh dunia. Perkataan yang sama juga kepada Anda, pergilah ke seluruh dunia, pergilah ke tengah keluarga Anda, pergilah ke tengah komunitas, pergilah kemana Anda diutus oleh Tuhan. Berkaryalah sepenuhnya dengan cara yang diajarkan Paulus ini. Hendaklah kamu selalu hidup dalam kerendahan hati, lemah lembut dan sabar. Saling membantu, dan yang paling penting, peliharalah kesatuan roh dalam damai. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kesatuan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada damai. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada hati yang lemah lembut dan sabar. Dan di mana ada Roh Kudus, di situ ada kesatuan yang sejati. Tuhan memberkati.